Nah, ini beberapa contoh bahwa Hatta itu sering dituduh ndak Islam. Hatta dianggap aktor yang membuang 7 kalimat, 7 kata dalam Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu dianggap gara-gara Hatta yang ACC itu terus itu dibuang, ndak. Berarti Hatta itu sekuler anti-Islam, ndak. Hatta orang yang sangat religius. Bahkan ada cerita setiap kali Jumatan Hatta itu tidak pernah jadi orang kedua yang hadir, selalu jadi orang pertama. Mobilnya serinya B17845 itu selalu di Masjid Matraman itu datang paling awal pasti. Itu salah satu contoh komitmennya pada Islam. Di banyak tulisan dia ngomong tentang Islam. Hatta juga nulis tentang ilmu dan agama. Dia nulis. Kemudian beberapa khutbahnya juga dibukukan. Jadi wawasan Islamnya lumayan bagus. Ini istilah dari Hatta, Islam gincu dan Islam garam. Nah, ini oke ya, ini khas juga. Kalau kemarin kan Soekarno punya Islam Sontoloyo. Kalimatnya kan agak wow, Sontoloyo, tapi kalau Hatta ini sopan, jadi kalimatnya Islam gincu dan Islam garam. Itu ada beberapa anak muda yang menghadap Hatta dan mengkritik Hatta sampai ini lama-lama jadi orang sekuler. Agamanya ditinggal. Tidak kayak Pak Nasir. Nasir ini kan kelompok agamawan yang juga jadi pejabat. Cuma komitmen Islam formalnya lebih kuat. Nah, yang minggu lalu debat juga sama Soekarno. Jawabannya Hatta, loh enggak, kita berdua itu punya gaya yang berbeda dalam menerjemahkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan saya dengan Nasir ibarat segelas air di depan saya ini, yang tampaknya begitu bening dan transparan. Nah, cobalah masukkan setetes gincu. Gincu itu lipstik. Dan aduklah. Warnanya jelas berubah, namun rasanya tidak berubah. Tapi coba masukkan setengah sendok garam dan kemudian aduk. Warnanya tidak akan berubah, namun rasanya berubah. Nasir menganggap Islam seperti ginju, sementara saya menganggap Islam seperti garam. Tanamkan Islam dalam hati pemuda-pemuda dan mereka akan membereskan seluruh negeri ini. Pakailah filsafat garam, tak tampak tapi terasa. Jangan pakai filsafat ginju, tampak tapi tak terasa. Kelihatannya saja kamu sangat Islami. Contohnya ngono, jubahe berkibar-kibar, jenggotnya, surbannya mungkin. Tidak salah, cuma itu bisa jadi cuma ginju kalau rasanya tidak rasa Islam. Kalau orang lihat malah takut. Waduh, alamat kacau ini kalau sudah ada kelompok ini misalnya. Loh, ini kan kelihatannya warnanya warna gincu merah, kuetok Islam tenan, nggak mungkin nggak Islam kalau sudah gitu. Tapi rasanya bisa jadi ndak. Maunya Hatta, meskipun kamu ndak seperti itu, sebarkan Islam dalam rasanya rasa Islam. Pancasila itu nggak usah disebut ada kalimat syariah Islam, sudah sangat Islami, itulah Islam garam. Kita menolong orang lain itu Islam dan sangat Islami. Kita saling menyapa orang lain itu sangat Islami, meskipun tidak pakai akhi, ukhti, ikhwan. Ya. Ikhwani fillah itu padha wae kalau piye sama aja sebenarnya. Itu loh. Ya, iya. Jadi habis ya akhi ya ukhti terus maki-maki. Malah jadinya cuma ginju. Jadi Islam garam. Di mana-mana terasa. Itu kan yang dikeluhkan oleh Abduh itu kan. Di timur saya lihat Islam banyak. Tapi nilai-nilai Islam mati. Di barat Islam tidak saya temukan, tapi nilai-nilai Islam hidup. Jadi rasanya sangat Islami bahasanya Abduh begitu waktu dia tinggal di barat. Tapi di Islam, aduh, begitu masuk
Kamar mandi, aduh, tulisannya. Kamu coba ke terminal apa kan, tulisannya di terminal itu kamar mandi, wah luar biasa. Kadang-kadang tempat wudhu juga ditulisi. I love you Sri, terus bawahnya lagi. Iya, saya sering gitu kok. Yang kamar mandi bawahnya, jangan coret-coret, ini tempat wudhu. Sebelahnya, kamu juga coret-coret tuh, yang sini lagi. Semuanya kok jadi, ya wong Indonesia wis cirine ngono kuwi. Jangan ngomong jorok gitu kan. Kamu itu juga bilang jorok. Loh itu kan cuma rame wis. Jadi enggak. Islamnya Islam garam. Terasa meskipun tidak harus kelihatan. Jangan Islam gincu. Sudah kelihatan tapi nilainya enggak ada. Begitu dengar orang takbir, harusnya yang terbayang, yang muncul di kepala, kebesaran Allah. Luar biasanya ajaran Islam. Tapi kalau kamu di jalan tiba-tiba ada orang teriak Allahu Akbar, kamu mesti lari. Wah, anggap ada kerusuhan ini mesti gitu. Kalimat takbir itu sekarang traumatik sifatnya nih. Itu hati-hati. Kita kehilangan garamnya, kehilangan rasanya. Jadi jawabannya Hatta, enggak usah. Tidak berarti kalau kata-kata Islam hilang dari situ, terus Islamnya hilang. Kalau hanya gara-gara kata-kata Islam hilang, terus Islammu hilang, sedalam apa keimananmu? Nah itu kan kritiknya Hatta kan begitu. Masuk hanya gara-gara dibuang dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya, terus kamu nggak menjalankan syariat Islam, kan enggak. Kamu kan tetap bisa menjalankan. Kalau hanya gara-gara kata-kata itu hilang, itu sebenarnya nanti arah diskusinya ke sana. Jadi Islam gincu dan Islam garam. Terus Islam itu karakter utamanya katanya Bung Hatta damai. Damai aman ya, bukan damai versi polisi. Kalau damai versi polisi kan biasanya urusannya melanggar. Damai aja lah Pak, kita kan Islam misalnya. Enggak, bukan itu maksudnya damai itu. Ini waktu Bung Hatta mengomentari perang Padri. Perang Padri itu kan perang sesama muslim antara kelompok adat sama pembaharu. Yang mempertahankan tradisi sama yang melakukan pembaharuan. Sebenarnya dua-duanya sama-sama benar. Komunikasinya yang tidak jalan, akhirnya terjadi perang sekitar tahun 1920-an sampai 1940-an. Itu yang kemudian Belanda masuk. Akhirnya di tengah-tengah jalan semuanya sadar bahwa kita ternyata ditunggangi Belanda, dipermainkan Belanda. Sehingga akhirnya jadi perang melawan Belanda. Jadi itu perang Padri. Katanya Bung Hatta, ini orang-orang ini kok lupa ya. Mereka lupa bahwa hukum setinggi-tingginya dalam Islam ialah damai. Damai membawa kesejahteraan kepada segala golongan dan memperbesar rasa bakti pada Tuhan yang Maha Kuasa. Di atas dasar damai itu, Nabi Muhammad membiarkan berlaku hukum kebiasaan di tanah Arab yang menjamin keselamatan umum. Jadi katanya Hatta, hukum-hukum sosial, muamalah yang bisa menjamin keselamatan, kedamaian itu zaman Nabi tetap dibiarkan hidup. Muamalah ya, bukan yang hukum ibadah. Tetapi menurut kebiasaan pengikut-pengikut baru dalam Islam yang belum memahami ajaran Islam seutuhnya untuk dunia dan akhirat, lebih fanatik dibandingkan dengan Rasul dan pengikut-pengikut yang pertama. Jadi katanya Hamka, Islam itu sebenarnya damai. Cuma ada orang-orang tertentu yang ilmunya Islamnya belum dalam, kasarnya kan begitu. Baru saja masuk Islam. Ini biasanya fanatiknya luar biasa. Baru ngerti Islam, tidak banyak, sedikit-sedikit. Itu ngalang-alai Kanjeng Nabi gayane. Itu kan kritiknya Hatta kan begitu. Orang-orang ini loh yang bikin ruwet, bikin kacau. Seolah-olah Islam itu ekspansif, seolah-olah Islam itu kasar. Seolah-olah Islam itu senang perang. Padahal Nabi yang diutamakan damai. Makanya Nabi mau melakukan perjanjian-perjanjian, fakta-fakta dengan Yahudi, dengan penduduk lokal Madinah dan lain-lain. Jadi Islam itu damai. Rumus pertama dalam hubungan sosial. Perhatikan aspek kedamaian.